Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Realita Putri Soleha, NPM 1811070021. Saya di sini ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Karakter Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Kanada Komaria MPDI. Saya di sini memiliki buku yang berjudul Dasar dan Teori Perkembangan Anak dengan Profesor Dr. Singgih dan D. Gunawarsa. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya struktur atau organ pada manusia, meliputi anak itu bisa berbicara, merangkak, berjalan, dan bisa mengatur emosinya yaitu dan lain-lain. Maka dari itu bisa disebut sebagai perkembangan. Kenapa anak harus memiliki perkembangan? Karena perkembangan pada anak sangatlah penting untuk anak usia dini. Karena dengan adanya perkembangan dan pertumbuhan, anak bisa dapat menyelesaikan tugasnya atau bisa menjadi manusia yang lebih dewasa. Karena anak tersebut bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan sudah bisa mengatur ego dan emosional pada anak tersebut. Pada abad ke-17, seorang filsafat Inggris yang bernama John Locke berpendapat bahwa pendidikan karakter atau perkembangan pada anak sangatlah penting karena pada saat itu, misalnya pada saat anak itu dilahirkan ke dunia, yaitu seperti kertas putih. Yaitu dengan cara apa kita mengisi kertas tersebut, yaitu dengan cara penanaman yang baik kepada anak tersebut. Adapun tahapan-tahapan perkembangan pada anak itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama masa pralahir, yang kedua masa cabang bayi, yang ketiga masa bayi, yang keempat yaitu masa anak, dan kelima yaitu masa remaja. Saya akan menjelaskan satu persatu dari masa-masa tersebut. Yang pertama yaitu masa pralahir. Maka bisa disebut dengan masa pralahir pada saat pembuahan, yaitu sel kelamin laki-laki dan sel kelamin perempuan yaitu bertemu sehingga menghasilkan janin. Kurang lebih 280 hari janin itu berada di kandungan dan akhirnya sudah mencapai waktunya janin itu dapat dilahirkan. Yang kedua yaitu masa cabang bayi. Masa cabang bayi yaitu dari umur 0 sampai 2 minggu. Nah, pada masa ini anak mulai bisa menyesuaikan dirinya dari anak tersebut dalam kandungan sampai anak sudah terlahir di dunia. Pada masa ini ada sedikit perubahan terhadap anak. Yang ketiga yaitu masa bayi. Masa bayi dari umur 2 minggu sampai umur 1 tahun. Nah, pada masa ini mulai banyak sekali perubahan atau perkembangan yang dialami oleh anak tersebut. Seperti pada masa umur 2 minggu sampai umur 1 tahun, anak sudah mulai pesat dalam perkembangannya. Seperti anak sudah bisa merangkak, berekspresi seperti menangis, tersenyum, tertawa. Anak sudah bisa merangkak, berjalan, bahkan sudah bisa bermain dengan orang tua atau sekitarnya. Pada masa anak yaitu yang selanjutnya pada masa anak dari umur 10 sampai 14 tahun. Nah, pada masa ini anak juga sudah mulai mengalami perkembangan yang sangat pesat karena pada masa ini anak sudah bisa mengekspresikan dirinya sendiri dan sudah bisa mengemukakan pendapatnya sendiri.
sudah bisa bergabung dengan teman-temannya, sudah bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Yaitu yang kelima, pada masa remaja. Pada masa remaja ini biasanya pada usia 14 sampai 21 tahun, di mana masa ini adalah masa pubertas, yaitu wanita mengalami menstruasi dan laki-laki sudah membebasa. Nah, pada masa ini anak mengalami banyak perkembangan, yaitu anak sudah bisa membedakan yang baik dan benar, yang dan salah untuk dirinya sendiri, dan sudah bisa lebih mementingkan dirinya sendiri. Dan pada masa ini juga anak mulai memiliki rasa empati, simpati kepada lingkungan sekitarnya. Adapun tugas-tugas dalam perkembangan itu mencakup 3 hal. Yang pertama itu adalah kematangan fisik. Yang kedua yaitu rangsangan atau tuntunan dari masyarakat. Yang ketiga yaitu sudah norma-norma pribadi yang dapat mengaspirasinya. Adapun tugas-tugas dalam perkembangan anak usia dini itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok pada usia 0 sampai 6 tahun, dan kedua, kelompok dari 6 sampai 12 tahun. Nah, saya akan menjelaskan dari kelompok 0 sampai 6 tahun. Adapun tahap-tahapan perkembangannya yaitu meliputi anak mulai bisa berjalan, anak sudah bisa memakan makanan yang keras dari makan makanan yang lembut, anak sudah bisa berbicara dengan tadinya berbata-bata sampai dengan lantang, anak sudah bisa berjalan dan sudah bisa mengurangi gerak-gerik tubuhnya, anak sudah bisa mengekspresikan dirinya, anak sudah bisa mengontrol emosionalnya, dan anak sudah bisa membedakan yang baik dan benar untuk dirinya. Yang kedua yaitu pada masa 6 sampai 12 tahun. Nah, pada masa ini anak sudah mulai mengalami banyak perkembangan, seperti anak sudah bisa mengekspresikan dirinya dengan olahraga yang lebih keras atau lebih padat untuk dirinya. Anak mulai bisa belajar bergaul dengan teman-temannya, anak sudah bisa mulai membedakan yang baik dan buruk untuk dirinya sendiri, dan anak sudah bisa memilih sikap-sikap dengan cara berteman dengan lingkungan dan sekitarnya. Dan anak sudah mulai bisa belajar untuk menentukan apa yang dia sukai, seperti dia suka hobinya dan lain-lain. Nah, saya di sini juga ingin menjelaskan ada beberapa metode-metode perkembangan pada anak, yaitu adanya metode observasi. Yang kedua yaitu metode eksperimen, yang ketiga yaitu metode lintas nampang, yang keempat yaitu metode jangka panjang, yang kelima yaitu metode silang budaya. Pada metode eksperimen, kita sebagai guru langsung terjun langsung untuk mengamati perkembangan-perkembangan yang ada pada anak usia dini tersebut. Dengan adanya metode eksperimen, kita sebagai guru bisa meneliti secara langsung perubahan-perubahan apa saja dan dampak-dampak apa saja dari perubahan yang positif dan negatif terhadap anak usia dini tersebut. Karena pada metode ini adalah sangat penting untuk kita dapat lebih mendapatkan ilmu dari metode ini. Yang kedua yaitu metode eksperimen. Dengan adanya metode eksperimen, kita dapat menyelidiki perkembangan terhadap anak. Tidak kemungkinan besar juga metode ini dapat dilakukan, karena hanya sebagian dari peneliti yang bisa menyelesaikan pada metode ini. Yang ketiga yaitu metode lintas penampang. Pada metode ini tidak sebanyak peneliti juga sedang mengamati dengan cara metode ini, karena dengan cara metode ini banyak peneliti hanya bisa meneliti dengan secara singkat saja. Yang keempat yaitu metode lintas panjang. Dengan adanya metode ini,
anak diberikan kelompok atau sendiri dengan diberikan tes lumayan cukup panjang dengan kurang lebih 1 sampai 2 tahun, dan dari situ kita bisa mengamati perkembangan anak tersebut. Yang terakhir yaitu adanya metode silang budaya. Nah, dengan adanya metode ini lumayan cukup baik untuk cara peneliti kita. Karena dengan adanya metode ini kita dapat menggabungkan antara budaya-budaya anak dan kita samakan apakah ada perbedaan dari perkembangan anak yang didapatkan dari daerah-daerahnya masing-masing. Nah, kurang lebih penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.